Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan pertolongan Allah dan ridho Allah. Baik, kali ini kita akan membahas dan mengkaji tentang surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah itu adalah termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah yang artinya diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib atau ke Madinah. Itu adalah pengertian dari surat Makkiyah. Baik, surat Humazah itu adalah surat yang terdiri dari 9 ayat. Surat Al-Humazah itu diambil dari kata atau ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah, sehingga disebut surat Al-Humazah. Apa itu arti dari kata mufradat Al-Humazah? Al-Humazah itu adalah artinya pengumpat. Baik, kita baca dulu surat Al-Humazah mulai dari ayat pertama sampai ayat 9. Kemudian kita akan membahas antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kemudian kita akan simpulkan apa yang dapat kita ambil pelajaran dari surat Al-Humazah. Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul 'azim. Baik anak-anak, keyakinan kami bahwa anak-anak sekalian, utamanya kelas 5 itu kebanyakan sudah hafal surat Al-Humazah ini ya. Baik, kita akan membahas satu persatu dari ayat per ayat surat Al-Humazah. Yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya celakalah bagi setiap orang yang pengumpat dan pencela. Di sini ada dua mufrodat atau kata humazah dan lumazah. Humazah itu artinya pengumpat, sedangkan lumazah itu artinya pencela. Apa beda dari dua kalimat ini? Bedanya dari dua kalimat ini itu adalah yang humazah itu membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, atau ketika dia tidak ada baru kita bicarakan keburukannya. Itu namanya pengumpat, atau dalam Al-Quran disebutkan humazah. Sedangkan lumazah adalah membicarakan keburukan orang lain di depannya, sehingga disebut pencela, langsung berbicara keburukan di depannya. Itu namanya humazah. Sehingga kedua kosakata ini memiliki kesamaan, juga memiliki perbedaan. Ayo coba apa kesamaannya? Kesamaannya berarti sama-sama membicarakan keburukan orang lain. Nah, perbedaannya, kalau humazah di belakang, kalau lumazah di depan. Tuh, Allah mengancam dengan kata-kata wailun, celaka. Kita lanjut pada ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
Allah juga mengancam orang-orang yang mengumpulkan harta dengan tujuan memang mengumpulkan harta, bukan tujuan untuk kewajiban menafkahi, bukan tujuan untuk menginfakkan, bukan tujuan untuk mensedekahkan. Memang tujuannya dikumpulkan hartanya, diperbanyak dan dihitung. Allah mengancam orang yang demikian juga. Lantas apa? Yang pertama pengumpat, yang kedua pencela, terus kemudian orang yang sukanya mengumpulkan harta. Tentunya ada kaitannya. Orang yang punya visi mengumpulkan harta dan menghitung, menumpuk harta-hartanya, ketika dia mengalami satu kesuksesan, maka dia akan timbul ujub atau sombong. Ketika dia sombong, maka menganggap orang-orang yang di bawahnya adalah hal yang remeh. Ketika dia menganggap orang di bawahnya adalah hal atau orang yang remeh, maka yang ada dia akan mencela orang tersebut atau membicarakan keburukan orang tersebut. Seperti halnya begini, ketika saya sudah menjadi orang kaya karena usaha saya sendiri, kemudian teman saya itu adalah orang yang miskin, nah kemudian saya membicarakannya, dulu tak ajak untuk bekerja berbisnis, dia nggak mau, malas orangnya memang. Akhirnya sekarang miskin itu nggak kaya itu kan mencela atau mengumpat kalau di belakangnya. Nah ini sebab dari alladzi jama'a malan wa addada, mengumpulkan harta dan menghitungnya tanpa mensedekahkan dan menginfakkannya. Kenapa dia mengumpulkan harta? Kenapa dia menghitung-hitungnya, tidak mentasarrufkan, menggunakan hartanya dengan sebaik-baiknya? Allah melanjutkan ayat, yahsabu annama lahu akhladah. Dia manusia yang mengumpulkan harta tadi itu mengira, yahsabu, mengira bahwa hartanya itu dapat mengabadikannya, mengkekalkannya. Jadi orang yang mengumpulkan harta punya perkiraan, punya keyakinan bahwasanya harta yang dikumpulkan itu dapat mengabadikan kehidupannya. Nah ini kan salah betul. Secara nalar akal ketika jernih saja sudah salah. Kenapa demikian? Ya jelas, jangankan kehidupan yang akan abadi, menghindari sakit, penyakit saja tidak bisa. Kita mungkin tentunya sudah tahu banyak orang yang kaya raya, hartanya tak bisa dihitung oleh angka misalkan. Dan itu orang ketika penyakit bersarang ke dalam tubuhnya, dia nggak bisa nolak, habis jutaan bahkan miliaran, tetap penyakitnya kalau Allah berkehendak seperti itu. Ini membuktikan bahwa persangkaan mereka harta dapat mengekalkannya itu sangat salah sekali. Allah menegaskan, kalla la yumbadanna fil hutamah. Ini ayat keempat. Sekali-kali tidak, persangkanya itu salah. La yumbadanna fil hutamah, pasti dia akan dilemparkan ke dalam api neraka hutamah. Ancaman Allah bagi orang yang mengumpulkan harta, bagi orang yang mengumpat, bagi orang yang sukanya mencela orang lain, itu akan dimasukkan, dilemparkan besok ke neraka hutamah. Kemudian Allah mau menjelaskan apa itu neraka hutamah. Allah melanjutkan ayat, wa ma adraka mal hutamah. Sampeyan tahu tak apa neraka hutamah itu? Kemudian Allah menjelaskan neraka hutamah itu di ayat ke-6, narullahil muqadah, yaitu apinya Allah, azabnya, siksanya Allah yang al-muqadah, yang dinyalakan. Yang dinyalakan. Nah kita tahu tentunya sangat berbeda apinya Allah dengan
api yang berada di dunia ini, dengan api korek, dengan api kompor, sangat berbeda sekali. Sehingga Allah menggunakan lafaz narullahil muqadah, apinya Allah yang menyala, yang dinyalakan. Kemudian Allah mensifati api yang dinyalakan tadi itu pada ayat ke-7, alladzi tattali'u 'alal afidah, yang mana api tadi itu dapat membakar 'alal afidah, sampai ke relung hati. Nah, ini kenapa Allah menyebutkan ke relung hati atau 'alal afidah? Karena sesakit-sakitnya anggota tubuh atau bagian tubuh yang lain selain hati masih lebih sakit ketika hati yang sakit. Sehingga Allah menggambarkan betapa menyakitkannya ancaman orang yang memiliki sifat seperti ayat pertama dan kedua tadi itu. Kemudian Allah melanjutkan lagi pada ayat ke-8, innaha 'alaihim muqsadah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Yang artinya ketika dimasukkan ke suatu tempat kemudian apinya berkobar, ditutup rapat. Maka dapat kita bayangkan, misalnya kita berada di kamar atau tempat yang tertutup terus kita kebakaran, api gak sampai ke kita sudah gelagapan ya. Apalagi ini sudah full dengan api dan apinya berbeda dengan api dunia. Betapa menakutkannya tentu ya, betapa menakutkannya tentunya. Terus kemudian Allah menutup surat dengan ayat 9, innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah, sedangkan mereka ketika ditutup di dalam api tadi itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Artinya tidak mungkin orang-orang yang dimasukkan ke neraka hutomah tadi itu bisa keluar atau menjauh atau menghindar dari siksaan Allah. Intisari dari kandungan ayat Al-Humazah ini, Allah betul-betul melarang kita untuk saling mencela, mencaci maki, mengumpat kepada siapapun. Karena semua makhluk termasuk manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia juga diingatkan kita untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Kita boleh mencari harta yang secukupnya, tapi jangan sampai masuk kategori orang yang menumpuk-numpuk harta dan menghitungnya, tidak menginfakkan, tidak mensedekahkan. Karena ketika seperti itu berarti kita itu termasuk orang yang lalai karena duniawi. Padahal duniawi itu adalah sementara, sedangkan kehidupan yang abadi itu adalah di akhirat. Kemudian kesenangan yang berlebihan terhadap harta itu memang seringkali membuat kita itu lalai atas mengingat Allah. Kalau ini sudah terjadi pada diri seseorang, maka ancamannya adalah neraka hutomah. Neraka hutomah itu adalah neraka yang berkobar apinya sampai bisa membakar relung hati yang sangat menyakitkan. Semoga kita diselamatkan dari sifat-sifat yang tercela tersebut dengan apa yang tersampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.